بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang Jumat Masjid Safinatul Najah SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta rahimahumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini Allah masih melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian hingga kita senantiasa diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan lebih umum lagi kaum muslimin di seluruh dunia dijaga oleh Allah kesehatannya, keimanan dan ketakwaannya. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan kami menyampaikan beberapa pengumuman terkait jadwal imam dan khatib Masjid Safinatul Najah. Untuk jadwal imam dan khatib di kesempatan Jumat yang akan datang, insyaallah khutbah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Muhyiddin SAG MPDI. Adapun yang bertindak selaku imam dan khatib di kesempatan Jumat siang hari ini, imam dan khutbah Jumat insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Rohimah SPD. Adapun muadzin akan dikumandangkan oleh Bapak Muhammad Nurdin. Yang kedua, kami mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk menonaktifkan alat komunikasi sehingga nanti pelaksanaan ibadah sholat Jumat dapat berjalan dengan khusyuk. Yang ketiga, dalam rangka menjaga dan mengikuti arahan dari pemerintah terkait protokol kesehatan, maka jamaah diusahakan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area masjid. Kemudian memposisikan diri untuk duduk dengan berjarak sesuai dengan titik hijau yang sudah ditentukan oleh takmir. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rohimah SPD dan Bapak Muhammad Nurdin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Qala aidzan wa tara kulla ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, taufik kepada kita semua. Lebih-lebih nikmat iman, Islam, sehat dan kesempatan. Karena tidak semua orang yang pada saat ini diberikan kesehatan, dimudahkan untuk melangkahkan kakinya
menuju masjid untuk sholat Jumat. Oleh karena itu patut kita syukuri, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, diberikan hidayah, petunjuk, sehingga bisa melaksanakan sholat Jumat pada siang ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Insya Allah kita semua mengakui menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu berharap akan mendapatkan sesuatu yang nanti Rasul akan berikan kepada kita. Tentunya kita harus senantiasa memakmurkan sunnah-sunnah beliau dan juga senantiasa istiqomah apa yang menjadi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, sudah 8 hari kita memasuki tahun 2001 dan sudah kita tinggalkan tahun 2020. Hari demi hari sudah kita lalui sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Tentunya lembaran-lembaran yang telah kita catat di dalam keseharian itu, baik itu catatan-catatan yang positif maupun yang negatif, tentu akan menjadi evaluasi kita semuanya. Dan pada hari-hari yang lalu kita telah berbuat, tentu akan ada pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan catatan-catatan itu merupakan sejarah kita yang itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Baik itu sejarah yang kita tulis di situ, kebaikan-kebaikan maupun kebalikannya. Namun tentunya kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan. Bagaimana dalam Quran surat Al-A'raf dan juga dalam muqaddimah yang tadi saya sampaikan, disebutkan bagaimana kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 14, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah lembaran catatan amalmu, cukuplah engkau sendiri hari-hari ini yang melakukan perhitungan atas dirimu. Artinya kita harus menghitung-hitung sebelum nanti kita hitung oleh Allah di hadapan Allah nanti. Jadi penegasan dari surat Al-Isra ayat 14 ini bahwa kita selalu menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan dan apa-apa yang belum kita lakukan. Kemudian dalam surat Al-Jaziyah ayat 28, wa tarakulla ummatin jaziyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari itu engkau akan melihat setiap umat akan berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalannya, dan pada hari itu kamu akan diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Jadi konsekuensinya ketika kita melakukan lembaran-lembaran catatan sehari tahun yang telah lalu, maka kita pertanggungjawabkan dan Allah akan membalasnya. Ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan berikan pahala. Namun demikian ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, tentunya balasannya ya tidak baik pula. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 6, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Maka sesungguhnya kami Allah akan menanyai umat-umat yang telah mendapat seruan rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul kami. Sehingga di dalam Quran surat Al-A'raf ini, maka kita tentu akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang sudah kita lakukan tadi. Jamaah rahimakumullah, marilah di awal tahun 2021 ini kita mulai mengevaluasi diri, bermuhasabah, introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan? Introspeksi diri memang tidak mudah. Karena apa?
Karena setiap manusia itu tidak pernah luput dari dosa dan khilaf. Sehingga ketika kita mau mengingat-ingat kebaikan kita, kadang kita mudah. Tetapi kalau kita mau mengingat-ingat kekurangan kita atau apa yang sudah kita lakukan yang bentuknya negatif, kadang kita susah. Maka itu penting, meskipun itu susah, maka kita harus kita lakukan. Orang yang mengakui kesalahan adalah orang yang selamat dari kesalahan yang serupa di hari-hari berikutnya. Dan orang yang tidak mau introspeksi diri, ia tidak akan tahu dosa yang tidak sengaja ia lakukan. Maka perlu kesungguhan, perlu kelapangan jiwa, keberanian, kearifan untuk mengevaluasi diri. Lalu prioritas apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan evaluasi diri atau kita introspeksi diri? Maka prioritas yang harus kita lakukan adalah persoalan-persoalan yang fardu, yang utama, yang nanti akan menjadi pokok pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, kita mulai dari hal yang utama, yaitu bagaimana dengan wudhu kita. Apakah selama ini wudhu kita sudah sempurna? Kalau sudah sempurna, maka ditingkatkan kembali wudhu kita yang sudah sempurna itu. Namun demikian, kalau wudhu kita masih belum sempurna, masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, belum memenuhi syarat wudhu, belum sempurnanya wudhu, maka mari kita ingat-ingat kembali. Ketika wudhu kita hati-hati, mana yang seharusnya dibasuh dan yang tidak. Dan setelah itu baru kita mengutamakan yang fardu juga, yaitu tentang sholat kita. Bagaimana sholat kita? Apakah sudah memenuhi syarat rukun dari sholat kita? Kalau sudah kita memahami, maka kita maknai bacaan-bacaan sholat kita, kemudian kita maknai ketika sholat, sehingga kita yakin betul bahwa yang di hadapan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tahu maksud dan maknanya. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang terkait dengan bagaimana cara memperbaiki diri setelah kita introspeksi diri. Minimal ada 3 hal, mungkin banyak, tapi akan kami sampaikan 3 hal yang mungkin menjadi penting buat kita semuanya, terutama pada diri saya sendiri. Yang pertama, setelah kita memperbaiki diri ini, setelah kita introspeksi diri, maka kita harus memperbaiki diri. Yang pertama adalah bagaimana kita memperbaharui niat kita dan juga paham tentang tujuan diciptakan manusia. Bagaimana di dalam Al-Quran juga sering disebutkan bahwa niat kita di dalam aktivitas di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah hanya mencari ridho Allah. Dan di dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Juga disebutkan dalam Quran surat Al-Imran, ketika kita meyakini bahwa kita hanya mencari ridho Allah, maka kita pastikan bahwa Al-Quran yang kita baca ini adalah betul-betul bertanya kepada kita, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 162. Apakah sama orang yang mencari ridho Allah dengan yang tidak mencari ridho Allah? Tentunya jawaban ada pada diri jamaah sekalian. Bagaimana kemudian kita mengaplikasikan bahwa sesungguhnya kita dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hanya untuk beribadah. Banyak sekali ibadah-ibadah itu tidak hanya sekadar ibadah yang mahdhoh, ghairu mahdhoh banyak sekali. Mulai dari kita mengawali tidur, kemudian bangun tidur, kemudian nanti aktivitas bekerja dan lain sebagainya, kemudian sampai nanti akan tidur kembali, maka itu bisa bernilai beribadah apabila kita tahu ilmunya. Bahkan disebutkan ketika kita melakukan aktivitas, minimal kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu sudah menjadi bentuk ibadah kita. Apapun ibadah kita, tentunya aktivitas-aktivitas yang positif. Jangan sampai kemudian kita melakukan aktivitas-aktivitas yang buruk tetapi kemudian menyebut nama Allah. Itu tentunya sudah salah sama sekali. Jamaah rahimakumullah.
Maka marilah saya mengajak kepada diri saya sendiri, kembali kepada cahaya setelah kita mengalami kegelapan, dan kita kembali dari cahaya yang sudah Allah berikan melalui Rasul kita, dan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, cara yang kedua adalah tidak merusak amal, apalagi sampai hilang amal kebaikan kita. Memang amal soleh yang kita lakukan, yang kita catatkan sehari demi hari, yang kita tabung, yang kita lakukan, ini menjadi penting untuk kita. Tetapi kita tidak perlu merekap kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita kemudian kebaikan-kebaikan kita sampaikan kepada orang lain, nanti justru kebaikan itu bisa hilang, bahkan jadi rusak. Namun demikian, memang amal soleh itu harus kita tabung, dan harus kita sedikit demi sedikit membuat tabungan kita nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dirusak, jangan sampai rusak apalagi hilang. Dan rusaknya amal soleh kita ini bisa jadi karena syirik, fasik maupun fasad, yaitu menyekutukan Allah, suka bermaksiat, maupun merusak alam dan lingkungan sosial. Jadi 3 hal ini yang dapat merusak amal kebaikan, amal soleh kita. Bagaimana dalam Quran surat Muhammad ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah dan Rasul, dan janganlah kamu merusak segala amal-amalmu. Dan juga disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 103, 104, katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang menyia-nyiakan amal perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka tidak telah berbuat sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, yang nomor 3 adalah apa yang setelah kita introspeksi kemudian yang kita lakukan adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita bertobat dengan mengucapkan bacaan istighfar, astaghfirullahaladzim. Dan sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Manusia tidak akan terlewat dari dosa dan khilaf. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah punya dosa, tetapi orang yang baik adalah orang yang ketika telah berbuat dosa maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulanginya lagi, dan kemudian diakhiri dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Bertobat hendaknya dilakukan setiap saat, tidak hanya sekedar kita setelah melakukan kesalahan. Pada umumnya ketika kita minta maaf pada saat Idul Fitri, itu kemudian dirapel, minta maafnya nanti setahun sekali. Perintahnya tidak demikian, bahwa bertobat, melakukan istighfar itu kita lakukan setiap saat, tidak hanya saja ketika kita berbuat salah, tetapi mungkin apa yang kita lakukan tanpa disadari, tanpa sengaja, mungkin ucapan kita, perbuatan kita telah menyakiti orang lain, sehingga dalam Quran surat An-Nur ayat 31 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian pada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Maka tidak ada ruginya ketika kita tidak melakukan kesalahan apapun, kita mengucapkan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu bagaimana Allah memanggil kita, apalagi pada saat-saat seperti ini, wabah Covid yang tidak bisa kita ketahui. Setiap saat siapapun bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah juga bersabda, "Wahai manusia, tobatlah kamu semua kepada Allah dan minta ampunlah, maka sesungguhnya aku bertobat dalam sehari sebanyak 100 kali." Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Saya mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari melebihi 70 kali." Artinya kita juga mengikuti apa yang sudah disampaikan Rasul. Marilah kita senantiasa bertobat, mengucapkan beristighfar sebanyak-banyaknya setiap hari. Kalau Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga mengucapkannya 70 sampai 100 kali, maka kita yang belum dijamin masuk surga seharusnya lebih banyak lagi mengucapkan istighfar. Memang menunda tobat menyebabkan berkumpulnya dosa dan tertutupnya hati, sebagaimana cermin yang kena debu, yang kemudian ketika tidak segera dibersihkan, maka debu-debu itu akan menempel lebih banyak lagi dan tentunya nanti akan sulit dibersihkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jamaah rahimakumullah, di awal tahun baru ini mari kita semua, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian, kita mengambil hikmah dari evaluasi di tahun-tahun sebelumnya, bahwa muhasabah, introspeksi itu penting untuk kita lakukan setiap saat. Karena tidak ada kejadian di dunia ini yang bukan kehendak Allah, bukan karena mak betuntuk kemudian terjadi, tetapi kejadian tentu sudah ada catatannya dan Allah sudah membuat sudah jauh-jauh hari bahkan tahun yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita menempatkan persoalan-persoalan, kejadian-kejadian, musibah-musibah maupun wabah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita perbaiki amalan kita semua, mulai dari yang fardu, dan kita lebih dekat kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah agar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita hidup di dunia ini yang tidak lama, insya Allah dengan kita senantiasa dekat diri kepada Allah, bermunajat, memohon kepada Allah, mudah-mudahan musibah COVID ini, wabah COVID ini segera sirna dari muka bumi ini dan kita diberikan kemudahan-kemudahan untuk beraktivitas dan diberikan kesehatan, dan insya Allah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wan amwat ya qadiyah hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika minal jannati. Ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atidh dzikra sayadzakkaru man yasha wa yatajannabul ashqa alladzi yasla naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufil Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Surya Sapen Radio dimanapun Anda berada. Jumpa lagi Kak Ici di sini dalam acara Kulineria. Sudah 1 pekan nih Kak Ici nggak menemani sahabat ceria semua di acara Kulineria. Nah, kali ini siang-siang Kak Ici